Bapak dan Ibu, kita akan lanjut sesi berikutnya. Pendeta Dr. Puri Marbun dari SCT Bethel Indonesia sekaligus juga Bendahara Persetia akan memandu kita dalam sesi yang berikut ini, yaitu presentasi dari kakak kita, Kak Reni Huta Barat. Kepada Pak Purim, dipersilakan Pak memandu kita dalam sesi ini. Baik, terima kasih Bu Lenta, Bu Dirlak. Selamat pagi, selamat semua, Shalom. Senang berjumpa bersama-sama dalam agenda yang sangat prinsip dan penting pada hari ini tentang pelatihan penyusunan SOP, pencegahan kekerasan seksual. Tentunya di lingkungan Lembaga Pendidikan Tinggi Teologi. Ya, dari pagi sebetulnya narasumber yang kedua sudah ada bersama dengan kita. Saya bacakan saja sedikit informasi tentang beliau, yaitu Ibu Raini Marike Huta Barat. Ya. Beliau adalah Komisioner Komnas Perempuan dan Ketua Tim Advokasi Internasional yang juga pengampu kajian disabilitas Komnas Perempuan dan Komisioner Bidang Resource Center Komnas Perempuan. Ia juga seorang disabilitas yang low hearing. Beliau lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Filsafat Jakarta, bidang Biblika. Dan sebelum bergabung menjadi Komisioner Komnas Perempuan, beliau merupakan pengampu program pendidikan guru sekolah minggu ya. Jadi berarti sangat dekat dengan anak-anak dan saya percaya banyak pengalaman juga di sana. Ya, selain daripada itu juga merupakan pekerja media komunitas dan media gereja di Yakoma PGI, yaitu pelayanan komunikasi masyarakat Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Juga menangani riset media tentang perempuan dalam media dan sinetron. Nah, saya pikir ini akan memperkaya kita bersama-sama karena ada banyak pengalaman di sana yang sangat menarik dan tentu bertalian dengan tema pada hari ini, urgensi daripada PPKSP ini. Nah, hal yang lain dari Ibu Raini ini, mungkin saya panggil Ibu Raini atau Ibu Raini, terlibat dalam serangkaian riset buruh migran di tanah air yang diselenggarakan oleh Yakoma PGI bersama dengan organisasi buruh. Lalu beliau juga adalah penulis cerpen yang dibukukan dalam berbagai antologi cerpen sastrawan Indonesia dengan nama Pena Raini MP Huta Barat. Ya, wow, ini berarti juga punya sisi lain daripada beliau yang juga memperkaya pengalaman tentang hal ini. Demikian juga beliau adalah penulis kolom bahasa harian di Kompas, anggota tim redaksi majalah Berita Ekumene yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan menjadi pengurus Perawati atau Perempuan Berpendidikan Teologi 2016 dan sampai 2020. Menjadi anggota Pokja Departemen Perempuan Anak 2005 sampai dengan 2009. Termasuk juga satu lagi adalah anggota Komisi Keadilan Gender PGI sampai dengan sekarang. Saya kira dengan latar belakang ini, maka kita percaya pengalaman daripada Ibu Raini akan menolong kita pada sesi ini untuk membedah urgensi PPKS di PTK di Indonesia, fakta dan data. Ya, saya berikan waktu selanjutnya kepada Ibu Raini untuk memaparkan bagian ini. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Joni yang sudah memberi daya dukung dan juga daya dorong untuk bertekad membuat SOP PPKS di sekolah-sekolah teologi dan juga khususnya untuk Yuli dan Reza tadi yang sudah berbagi cerita buat kita untuk mengingatkan bahwa sebenarnya masalah kasus kekerasan seksual dan kekerasan berlapis kita bilang ya di sekolah-sekolah teologi itu adalah dekat dengan kita, bukan sesuatu yang jauh. Ada di samping kita sendiri begitu. Saya akan share PPT-nya untuk mempercepat proses membaca. Nah, kita baca ini terkait ini materi yang disampaikan saya adalah urgensi kemanismenya. Sedikit saya kenalkan tentang Komnas Perempuan. Mungkin cepat tahu teman-teman ada yang berminat juga di komisioner sesudah prodi saya. Itu pendidikan publik tentang
penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan juga jenis-jenis kekerasan seksual, penelitian, peninjauan ulang perundang-undangan, regulasi, kebijakan yang tidak sesuai dengan baik HAM internasional maupun konstitusi atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, seperti perda-perda diskriminatif yang menyasar pada kontrol terhadap tubuh perempuan melalui busana itu. Lalu juga memantau, melaporkan tentang kekerasan terhadap perempuan dan HAM untuk advokasi. Ini juga, nah pemantauan catatan tahunan itu adalah bahan advokasi terkait baik pemulihan rumah aman, penanganan maupun undang-undangannya seperti itu. Kemudian beri input rekomendasi untuk eksekutif, legislatif, kantor-kantor cabang judisial ini memberikan masukan terkait dengan kebijakan yang perlu untuk perempuan korban, mengembangkan kerjasama regional internasional ini terkait laporan CEDAW secara periodik per 4 tahunan dan juga peninjauan berkala universal atau universal product review, juga laporan-laporan khusus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan lainnya kepada PBB. Sekarang kita akan masuk pada peta. Tadi Pak Joni sudah bicara tentang bagaimana terkait SOP dengan Code of Conduct atau kode perilaku dan bagaimana mendorong, kemudian melobi, juga menyamakan persepsi, termasuk juga bagaimana mensinergikan SOP itu dengan konsep-konsep pastoral yang pegang oleh perguruan tinggi Kristen yang juga diyakini sebagai bentuk persekutuan gerejawi. Ini kita lihat, ini sebenarnya pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia itu rentang 2015 sampai 2020. Ini semua jenisnya. Kelihatan tingkat angkanya. Tertinggi 2019, kemudian 2010, tapi ini juga pada tahun 2020 meningkat dia. 2021 berlipat-lipat justru pada masa pandemi di mana kita semua bergerak di ruang daring seperti itu. Kemudian kita lihat bentuk kekerasan yang terbanyak. Ternyata kekerasan seksual. Nomor 2 psikis dan diskriminasi. Tapi sebenarnya pengalaman kekerasan di perguruan tinggi umumnya berlapis. Seperti diceritakan Yuli tadi sama Reza. Tidak satu jenis, verbal, seksual, diskriminasi, dan juga fisik. Seperti itu, kita lihat tadi. Kemudian nih di jenjang pendidikan, perguruan tinggi terbanyak. Kemudian pesantren berikutnya, kemudian SMA. Tapi kita perlu catat di sini. Yang namanya pelaporan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, fenomena gunung es. Masih banyak yang belum dilaporkan atas nama baik lembaga maupun dosen seperti itu. Ini nanti kan akan kita lihat bagaimana survei dari Kementerian Pendidikan dan Ristek terhadap dosen. Saya sebut nanti pada halaman berikutnya, 71 dosen menyatakan bahwa pernah terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Itu hasil survei. Masih baru, tahun 20. Kemudian 68% mengatakan kasus yang diketahui oleh dosen tidak dilaporkan. Jadi tinggi sekali sebenarnya. Jadi tidak ada alat. Memang sudah melakukan assessment lebih dulu sebelum mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu. Yang kontroversial sampai sekarang. Nah, kemudian kita lihat sekarang dampak kekerasan seksual terhadap peserta didik. Sebenarnya tadi sudah sempat bicarakan dengan Pak Joni bilang tadi. Itu benar-benar kejahatan kemanusiaan. Dampaknya berat, berlapis-lapis katanya. Ini trauma psikis. Sampai mengancam pemenuhan hak atas pendidikan. Karena dampak psikis ini membuat siswa terhambat dalam mencapai, katakanlah, nilai-nilai atau prestasi yang ingin dicapainya seperti itu. Jadi itu menghambat pemenuhan hak atas pendidikan. Kemudian dikeluarkan dari sekolah. Nah ini lagi pelanggaran. Sudah korban, dia dikorbankan lagi. Dalam kasus seperti ini. Umumnya atas nama baik lembaga pendidikan. Seperti itu. Kita lihat relasi kekuasaan itu benar-benar berlapis. Bukan antara individu, pelaku dengan korban saja, tapi kekuasaan lembaga. Artinya kekuasaan kolektif. Seperti itu. Itu yang Pak Joni tadi forum. Kata forum seperti itu. Ini kita lihat ada banyak, hampir semua.
Memang itu di STP, STA. Tapi perguruan tinggi juga demikian, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Permendikbud itu sendiri. Lalu berikutnya kita lihat ini, nah tidak diizinkan bagi nasional, juga sanksi dilakukan. Jadi sebagai salah satu bentuk sanksi kepada korban atas kasus mengalaminya dia tidak diizinkan. Juga pelaku juga tidak diizinkan. Sebenarnya ini pelanggaran hak atas pendidikan seperti itu. Kemudian kriminalisasi dengan tujuan penjara baik. Nah, di sini sebenarnya dalam melaporkan kasus kekerasan seksual ada hambatannya, antara lain nanti akan kita bicarakan berikutnya. Antara lain pertama ada itu susah bukti. Misalnya payudara dipegang-pegang, pinggang dicolek, seperti itu. Nah, ada saksi, tidak ada rekaman, tidak ada bukti fisik sakit. Lalu kemudian ketika dia mengadu, dilapor balik sebagai pencemaran nama baik seperti itu. Jadi ini kriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Berikutnya kita lihat, nah hambatan nama baik lembaga pendidikan. Kita tahu masalah kekuasaan di lembaga pendidikan sangat sensitif, sama seperti lembaga gereja atau lembaga-lembaga berbasis agama. Kita katakan hampir terjadi impunitas lah kita katakan. Pertama, relasi antara pelaku dengan mahasiswanya, dosen dengan mahasiswanya. Itu relasi sangat sensitif di situ. Ada membuat korban sungkan karena takut nilainya terancam, masa depannya langsung hancur gara-gara kasus itu. Jadi dia memilih diam. Apalagi kalau bukti-buktinya sulit dicapai, tidak kuat bukti-buktinya seperti itu. Kemudian juga sebagai forum, sebagai suatu lembaga, dia menjaga nama baik. Jangan sampai nanti kehilangan murid atau mahasiswa seperti itu. Jadi nama baik lembaga dipentingkan. Termasuk gereja juga. Itu nama baik lembaga. Atas nama kesucian atau teologi segala macam tidak dilaporkan. Jadi lebih milik korp seperti itu. Memang belum ada survei sejauh mana kekerasan seksual yang terjadi di gereja terungkap di seluruh Indonesia. Belum ada survei seperti itu. Tapi kita seperti kata Bang Joni tadi, sudah dibawa ke pengadilan baru bersuara. Tapi kalau masih internal itu didiamkan seperti itu. Kemudian impunitas pelaku kekerasan untuk makanan jabatan. Nah ini juga kekerasan seksual yang sangat peka karena bagaimanapun juga lembaga pendidikan itu dipandang sebagai satu lembaga moral, lembaga yang punya otoritas teladan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Lalu pelaku juga dosen dipandang orang terpandang, terpelajar, punya wewenang moral yang kuat seperti itu, sehingga kasusnya dipetieskan seperti kasus kekerasan seksual dipetieskan oleh pihak kampus menjadi masalah individual, bukan sistem lagi seperti itu. Itu tadi kata kami bilang bagaimana menghilangkan pelembagaan kekerasan. Jadi bukan hanya persoalan penghapusan individual saja orang per orang antara pelaku dengan korban, tapi secara kultur kelembagaan tidak terjadi normalisasi terhadap kekerasan di lingkungan kampus seperti itu. Tapi yang terjadi selama ini memang impunitas, yang artinya ketika terjadi impunitas, normalisasi pembiaran terhadap kekerasan itu sendiri atas nama baik lembaga pendidikan atau kampus dan nama baik dosen seperti itu. Jadi sini kita bicara tentang sikap kolektif dari lembaga pendidikan itu sendiri sebagai pemegang kekuasaan, baik kekuasaan sebagai pengajar maupun kekuasaan sebagai lembaga pendidikan. Kemudian rape culture, nih kekerasan seksual di pandang masalah pribadi, tadi katakan itu, ya masalah kamu, seperti itu. Jadi tidak ada mekanisme penanganan. Baru nanti ketika korban misalnya mengadu di media sosial baru rame berteriak-teriak, bisa saja dia direvitalisasi dengan tuduhan mencemarkan nama baik lembaga, karena tidak ada mekanisme kemana dia mengadu. Karena itu dianggap masalah personal seperti itu. Nah ini juga tadi bilang rape culture yang mengakibatkan blaming the victim. Umumnya kekerasan seksual itu terjadi dipandang sebagai kesalahan dari pihak perempuan. Entah bajunya lah, misalnya atau pulang malam, dandanannya lah. Stereotipe hawa sang penggoda ini benar-benar kuat. Sehingga perempuan sendiri takut.
ketika dia harus mengadu. Karena bisa saja dia kena sanksi, dikeluarkan, lalu masyarakat menjauhinya, menstigma sebagai penyebab. Saya Komnas Perempuan baru menerima kasus mahasiswa yang bunuh diri. Dia kekerasan dalam pacaran, mengalami pelecehan seksual, mengalami pelecehan fisik, kekerasan verbal, pemaksaan aborsi. Sampai 2 kali, sampai akhirnya bunuh diri. Salah satu adalah keluarga pelaku menuduhnya sebagai penyebab terjadinya hubungan seksual. Seperti itu. Padahal dia dipaksa aborsi. Ini contoh. Keluarga sendiri ikut mendukung. Mereviktimisasikan korban sendiri. Penundaan berlarut. Nah, ini dia pembiaran secara halus. Yang membuat korban akhirnya mundur. Ini satu cara halus. Membuat memaksa korban untuk tidak terus melanjutkan tuntutan atas kasusnya sendiri. Nah, ini juga lembaga belum memiliki mekanisme. Ini salah satu hal penting. Tidak ada mekanisme pencegahan, penanganan, pemulihan. Lalu kasus ini dianggap sebagai kasus ya pribadi, selesaikan sendiri, seperti itu. Tidak ada mekanisme yang memayungi atau sistem tidak merangkul kejahatan yang terjadi, khususnya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Mungkin kalau korupsi ada sanksinya, tapi kekerasan seksual tidak. Sebenarnya juga harus dipayungi dalam mekanisme PPKS oleh perguruan tinggi. Nih, korban dan keluarga milih diam saja karena takut dikeluarkan atau mendapat hambatannya juga secara ada hambatan dari orang-orang tertentu yang membuat akhirnya surut, apalagi kurang bukti. Dan samping juga ada yang tak percaya pada penegakan hukum, misalnya bertele-tele, pihak polisi sendiri mempersulit atau tidak kooperatif, tidak berpersis korban dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Ini hambatan-hambatan yang muncul terjadi dalam penanganan, pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan tinggi. Kemudian urgensi, kita lihat ada urgensi. Kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es. Ini saya sebut tadi, survei Mendikbudristek tahun 27. 70% dosen yang disurvei menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. 63% diantaranya memilih tidak melaporkan kasus yang mereka ketahui. Jadi cukup tinggi, fenomena gunung es. 63% itu tinggi banget. Kemudian jenis-jenis kekerasan seksual di kampus memiliki kekerasan sendiri. Permendikbudristek PPKS mencatat 21 jenis kekerasan seksual. Jadi ini benar-benar punya berbeda, katakan dunia para mahasiswa. Kalau dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu ada 9, tapi bisa beririsan di bawah. Jadi hasil survei 21 jenis kekerasan seksual terdapat pada kampus. Jadi banyak yang belum dikenal. Misalnya catcalling, sweet, dengan ucapan tak senonoh. Kita menganggap itu kenakalan biasa. Padahal itu kekerasan seksual, catcalling. Dengan cara kata-kata yang bernuansa seksual, menggoda, menjurus. Kita bilang begitu. Kemudian relasi-relasi kuat di kampus rentan mendukung impunitas pelaku. Masalah kekerasan seksual itu pertama-tama masalah relasi kekuasaan antara pelaku dengan korban. Ketika mulai ditangani, kita lihat lagi lapisan kekuasaan berikutnya. Kalau dalam kampus, relasi antara dalam kelembagaan antara korban dengan korps dosen dengan lembaga itu sendiri, selain dengan pelakunya sebagai dosen sendiri, seperti itu. Dan ini sangat sensitif mengingat jabatan dari dosen itu sendiri dan juga nama baik lembaga, seperti itu. Kemudian belum tersedia mereka kampus, masalah kasus dan pribadi dan korban tidak mendapat keadilan. Tadi sudah ya, peran kampus sebagai ruang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, ruang aman bagi semua. Memang sudah harusnya lah kampus itu menanamkan nilai-nilai, apalagi kampus teologi ya, memang sudah harusnya lah menanamkan nilai-nilai dan bukan melanggengkan, apalagi melipat gandakan kekerasan dan nilai-nilainya melalui pembiaran kasus-kasus kekerasan atau kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Dukungan kampus mencapai tujuan 5 pembangunan berkelanjutan. Jadi perlu kampus juga menempatkan diri dalam konteks masyarakat global yang bergerak bersama menghapus kekerasan berbasis gender sendiri. Jadi dalam artian sempit, bukan hanya pada teks Alkitab, tapi juga meletakkan teks Alkitab itu sendiri pada gerakan komunitas global
untuk kesetaraan, keadilan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan atau kekerasan bergender, termasuk LGBT tadi yang Reza katakan tadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya nih kita akan lihat bangunan dari Permendikbud PPKS ini. Fokusnya adalah kekerasan seksual, memprioritaskan hak-hak korban. Jadi ada nilai dilihat. Hak-hak korban, dan yang namanya korban di sini bukan hanya yang disabilitas, yang non disabilitas, tapi juga hak-hak korban yang disabilitas. Nanti kita akan lihat ada bawah prinsip-prinsipnya di situ. Lalu kemudian berikutnya sasarannya. Ini semua kita lihat lapisannya, semua lapisan kekuasaan di situ. Mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, sivitas kampus, relawan, magang, sumber daya, semua yang ada di lingkungan sivitas akademik yang memegang mandat tugas perguruan tinggi itu sendiri. Jadi kita lihat sasarannya berlapis-lapis. Karena itu Pak Joni tadi katakan memang ini berat perjuangannya. Bukan hanya ke mahasiswa, dosen juga kena. Apa dosen mau? Pertanyaannya. Tenaga pendidikan. Atau juga katakanlah donor kalau memang ada. Memang memerlukan lobby khusus. Duduk bersama proses panjang. Tidak seperti semudah membalik telapak tangan. Mungkin proses teologi lebih sederhana ya, sekolah teologi. Tapi kalau universitas dengan banyak fakultas, nah itu satu tantangan tersendiri di situ. Terdapat 21 bentuk kekerasan seksual. Jadi ini berdasarkan survei. Jadi memang sudah melakukan asesmen dulu, pemetaan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terjadi perguruan tinggi sebelum disusun Permen KK itu sendiri. Kemudian penanganan wajib dilakukan di lembaga pendidikan tinggi. Nah, pendampingan di sini adalah juga mencakup misalnya kalau korbannya perempuan penyandang disabilitas, misalnya, gitu ya, dia perlu didampingi juru bahasa isyarat, perspektif disabilitas dikenakan, atau korban mengalami gangguan psikologis, trauma, maka dia perlu didamping juga oleh psikolog atau psikiater di dalam penanganan kasusnya. Itu hak atas pemulihan seperti itu. Kemudian perlindungan. Nah, harus ada perlindungan terhadap korban, jangan sampai dia nanti direvitalisasi, diburu-buru seperti itu. Disediakan ruang aman. Seperti itu, ruang aman di mana katakanlah dia trauma ketemu dengan pelaku di kampus. Harus ada disediakan mekanisme bagaimana korban tidak ketemu pelaku untuk sementara seperti itu. Ini perlindungan, dan juga dari gangguan pelaku yang mungkin menggunakan oknum lain yang melakukan tindakan agar korban menarik kasusnya atau bungkam, misalnya seperti itu. Kemudian penanganan pelaku dan sanksi administrasi. Kalau dalam Permen PKKS itu memang sanksinya sanksi administrasi, sanksi ringan, berat, sampai kemudian sanksi paling berat dikeluarkan dari lingkungan pendidikan. Katakanlah PHK kalau dalam konteks pekerjaan, atau DO dalam konteks mahasiswa seperti itu. Terkait ini sanksinya administrasi seperti itu. Tapi juga dalam konteks pelaku memang diberikan tawaran pemulihan dalam arti supaya mencegah keberulangan. Hanya saja dalam konteks ini biayanya ditanggung oleh pelaku. Kalau pada korban biayanya ditanggung dan disediakan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi kelihatan sanksinya di situ. Kemudian pemulihan korban mencakup disabilitas. Artinya kalau korbannya disabilitas, hak-haknya, kebutuhan khususnya karena disabilitasnya itu juga perlu diakomodir oleh pihak kampus. Kemudian sanksi pada pelaku tadi. Perguruan tinggi wajib membentuk satuan tugas proses seleksi tertentu. Nah, ini juga tadi katakan bagaimana titik temu antara prinsip pastoral dari kampus dengan penanganan atau sanksi yang terdapat pada SOP PPKS. Titik temunya antara lain adalah pencegahan. Jadi dalam pencegahan itu bisa terjadi, katakanlah perguruan tinggi membuat fakta integritas. Jadi sebelum menerima pegawai, menerima dosen atau staf, dia mengeluarkan satu lembar yang menyatakan calon tidak akan melakukan kekerasan dan belum pernah melakukan kekerasan. Jadi ada fakta integritas. Begitu juga senat mahasiswa bisa membuat fakta integritas. Itu salah satu pencegahan.
Lalu kemudian pencegahan berikutnya adalah sesudah memetakan 21 jenis kekerasan seksual misalnya ya dengan definisinya, itu juga perlu disosialisasikan. Jadi ada pendidikan publik terhadap situs mereka sendiri terhadap tentang jenis-jenis kekerasan seksual itu sendiri. Ini mencakup bukan saja kekerasan yang ada pada dunia real, tapi juga di ruang siber. Kekerasan berbasis siber, berbasis gender di ruang online, ya, kita bilang seperti itu. Jadi ada sosialisasi di situ. Itu pencegahan. Pencegahan adalah bagian dari nilai Kristiani. Penanganan juga. Dalam penanganan itu perspektif kita gunakan perspektif pemulihan. Begitu. Baik korban maupun pelaku dipulihkan, itu tidak bertentangan dengan nilai Kristiani. Pastoral ada di situ. Misalnya juga korban dia mendapat bimbingan rohani, dapat bimbingan pastoral, layanan psikologi sesuai yang dibutuhkan, yang diinginkannya. Seperti itu. Begitu juga pelaku. Pelaku juga mendapat bimbingan pastoral terhadap kasusnya sendiri untuk memutus keberulangan seperti itu. Ada mekanismenya. Seperti Pak Joni bilang tadi, memang nggak perlu juknis lagi. Sudah sangat rinci dan sudah sangat simpel. Tinggal diterapkan pada mekanisme kampus kalau teologi sendiri. Misalnya saja tidak ada satgas. Satgasnya tidak mencakup katakanlah penanganan psikologi dan penanganan hukum. Bisa bermitra dengan lembaga pelayanan yang menangani kasus itu. Misalnya LBHP kalau di Jakarta, misalnya kalau di Ciantar siapa lembaga pelayanan perempuan yang bisa jadi mitra di kampus untuk menangani kasus, misalnya seperti itu ya. Itu bisa saja seperti itu penanganan penanganan kasus kekerasan seksualnya sendiri. Jadi bisa dibantu. Lalu juga kemudian dana juga memang harus ada di situ, tapi dana khusus untuk korban. Sedangkan pelaku itu adalah menanggung sebagai salah satu sanksi yang dikenakan tadi ya, dia yang menanggung biaya pemulihan itu sendiri. Itu terkait dengan fokus permilik PPKS, bangunannya itu tinggal diterjemahkan kepada shop perguruan tinggi nanti. Besok pasti ada pelatihannya tuh. Paling segala pasti akan melatih soal itu karena cukup simpel, jadi nggak perlu juknis lagi. Berikutnya kita lihat prinsip pencegahan penanganan KS. Nah, kita lihat dalam Permen PPKS, Permendikbud PPKS itu ada prinsip kepentingan terbaik korban. Ini kan pastoral, nggak ada pertentangan sebenarnya. Tidak pertentangan. Nilai-nilainya bisa saja kita membuat landasan teologis dari SOP PPKS kita. Bisa kita buat ada teologis. Tapi dengan menerjemahkan unsur 8 ini, kepentingan terbaik korban. Saya kira semua Yesus juga mempunyai korban. Bagaimana menerjemahkannya? Kemudian keadilan secara gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tidak ada diskriminasi terhadap disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Atau siapapun, termasuk LGBT, minoritas seksual. Tidak ada diskriminasi apapun berbasis gender ketika terjadi kekerasan, itu benar-benar hak korban untuk mendapat adilan sepenuhnya. Kemudian akuntabilitas pertanggungjawaban, independen. Nah ini satgasnya adalah satgas yang tidak bisa dipengaruhi. Itu Pak Joni katakan tadi kan, ada forum siapa perumus bijakan, lalu siapa keputusan. Itu soal dua yang bisa saja tidak sejalan misalnya seperti itu. Satgas harus dipilih orang yang independen. Dalam arti dia tidak bisa dipengaruhi oleh relasi-relasi kekuasaan dalam mengambil keputusan yang berpihak pada korban di situ. Jadi memang prinsipnya tegas dan jelas dari pemerintah PKS itu sendiri. Masalah peka bahwa banyak lapisan kekuasaan yang menghambat penanganan dan akses keadilan korban ketika kekerasan terjadi di kampus. Sangat peka. Maka salah satu poinnya independensi ini, kehati-hatian dan juga sembarangan seperti itu. Penelusuran kasus, investigasi, segala macam dilakukan. Konsisten, tuh ajak, nggak pilih-pilih tebu. Kalau sama ini, seperti ini, lalu kasus yang ini kok nggak ditangani atau diperlambat, seperti itu. Kemudian jaminan ketidakberulangan. Nah, itu berkaitan dengan pemulihan tadi. Memang tugas pemulihan adalah memutus keberulangan selain memulihkan korban agar mampu memenuhi target pendidikan yang ingin dicapainya sendiri. Itu terkait dengan prinsipnya. Pasal 5 terdapat 21 jenis kekerasan seksual dan pendidiki yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik,
dan atau melalui teknologi kekerasan siber berbasis gender. Itu ada Komnas Perempuan memetakan sekitar 11 jenis kekerasan seksual terjadi di ruang siber atau ruang online sendiri. Kemudian berikutnya ini, nah kita akan coba sedikit. Saya mau mengangkat masalah yang banyak kontroversi di masyarakat yang sampai sekarang belum diselesaikan terkait Permendikbud ini, yaitu tudingan terhadap Permen PKS ini sendiri. Ini saya coba mengutip 5, sebenarnya ada ratusan berita terkait ini. Kita coba metakan apa saja yang dituduhkan terhadap Permendikbud PKS itu. Ini pertama tuduhan terhadap frasa dan konten konsen itu pro zina, pro seks bebas, pro LGBT, liberalisme. Ini tuduhannya. Nah, bagaimana kita memahami konsen ini? Konsen, diksi ini juga dikenal di bidang-bidang lain. Jadi bukan hanya dalam perundang-undangan. Dia ada bidang medis. Contoh, kalau kita mau operasi bedah, kan memerlukan persetujuan dari kita. Ada formulir yang harus kita isi. Seperti itu. Ya, perlu konsen. Jadi orang disabilitas psikososial juga diminta persetujuannya ketika harus masuk ke jiwa. Misalnya kita mengalami gangguan jiwa, disabilitas psikososial seperti itu. Lalu kita memang perlu dirawat di rumah sakit jiwa seperti itu. Itu juga memerlukan konsen dari kita, input konsen. Lalu obat-obatan, katakan obat-obatnya akan berdampak keras. Misalnya, memerlukan konsen dari kita seperti itu. Jadi tidak bidang medis juga, jurnalistik. Katakanlah Pak Joni membuat paper untuk acara ini. Lalu ada orang koran memuat, dia akan minta persetujuan. Boleh nggak dimuat? Itu satu. Kemudian kedua, boleh nggak dipangkas? Kemudian ketiga, boleh nggak fotonya dipasang yang ini? Nah, pasti kita minta foto izin dari beliau, dari yang bersangkutan, yang polisi itu. Jadi bukan soal baru. Ini saya contoh kecil, ada banyak hal terkait jurnalistik juga. Mana yang bisa dimuat, mana yang enggak, mana yang off the record itu. Kemudian juga media sosial. Nah, coba kamu di-share, pasti di japri, di ruang inbox. Kak, boleh nggak di-share ya, Kak? Karena ada konsennya dari kita sendiri. Jadi bukan satu hal yang aneh konsen ini. Akademik juga ketika kita riset. Lalu melakukan wawancara. Kita kan minta persetujuan dari dia supaya dia walaupun tetap menjaga kerahasiaan dari narasumber seperti itu. Tapi untuk memuat kasus itu kita minta persetujuan seperti itu. Juga dalam bisnis, misalnya contoh, ini pasti Pak Jody banyak menghadapi kasus tambang karena konsennya dilanggar. Kira-kira, katakanlah ada perusahaan tambang membangun di atas tanah adat. Lalu tanpa persetujuan masyarakat adat atau mungkin cara jalan belakang tiba-tiba dia udah bangun seperti itu. Terjadilah konflik sumber daya alam atau konflik agraria atau konflik tata ruang seperti itu. Karena konsen itu dilanggar. Konsen itu termasuk banyak di sini. Seperti itu. Ini dalam bisnis juga, keluarga, masalah izin, soal warisan, segala macam seperti itu. Jadi masalah konsen ini benar-benar masalah keseharian kita sebenarnya. Sebagian dari katakanlah etika dalam berelasi dengan orang lain seperti itu. Bagaimana kita menghormati orang lain, menghargai orang lain. Kemudian, nah untuk penjelasan terhadap tuduhan-tuduhan itu, saya membuat sedikit argumen. Pertama adalah relasi kekuasaan. Kekerasan seksual pertama-tama adalah masalah relasi kekuasaan. Ketika kekerasan seksual ditempatkan sebagai urusan agama atau masalah moral saja, masalah iman saja, maka persoalan relasi kekuasaan itu antara pelaku dan korban tersingkir. Urusan KS menjadi persoalan moral dan iman yang ditangani secara pastoral dan kerap juga mengorbankan korban seperti itu. Jadi tidak ada sanksi apa-apa. Seperti itu. Kemudian korban perzinahan sudah diatur. Kalau katakan perzina, sudah ada pasal dalam KUHP 285. Seks bebas juga. Kalau dia mengganggu terumum, sudah ada undang-undang pornografi dan pasal 81 KUHP. Seperti itu. Liberalisme. Lah, saya dulu di STT Jakarta karena bersikap kritis terhadap kitab suci dituduh liberal. Seperti itu. Lalu pengertian liberal itu apa? Nah, seperti itu. Jadi sebalik menggunakan tanpa mengetahui yang liberalisme tidak selalu negatif. Seperti itu. Itu contoh label-label yang dikenakan ya. Nah,
Ini juga persetujuan, kita akan lihat bagaimana persetujuan ini dalam konteks relasi kekuasaan. Persetujuan merupakan wujud relasi kekuasaan yang setara antara dua pihak, berupa kesepakatan bersama antara satu hal, bisa berlaku antara pihak-pihak yang setara dalam jabatan atau kekuasaan, tapi bisa juga dalam relasi hierarkis. Misalnya antara pemberi kerja dengan yang menerima kerja, majikan dengan asistennya, seperti itu. Itu konsen. Jadi dia persetujuan itu wujudnya supaya setara. Kalau pada orang yang terjadi pada tidak setara untuk satu hal, seperti itu. Dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual terdapat ungkapan sepadan tanpa konsen. Pertama, dia bertentangan dengan kehendak seorang. Tidak mampu memberi kesetujuan dalam keadaan bebas, ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender, seperti itu. Itu ada juga. Lalu karena itulah konsen merupakan indikasi tindakan kekerasan seksual. Kalau suka sama suka bukan kekerasan seksual namanya. Jadi konsen ini indikasi telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual, seperti itu. Nah, kekerasan seksual terjadi karena dominasi, agresi, eksploitasi, koersi berupa serangan atau pemaksaan terhadap seseorang oleh laki-laki. Jadi serangan atau pemaksaan terhadap tubuh itu adalah tanpa persetujuan. Nah, kita akan lihat bagaimana konsen dalam konteks kekuasaan berlapis, struktur yang timpang tak relevan, namun dapat dihukum merupakan tindak pidana atau kejahatan kemanusiaan. Nah, Permendikbud PPKS pasal 5 menyebut pengecualiannya. Usia korban belum dewasa. Jadi kita nggak bisa minta persetujuan dengan anak umur 8 tahun, 10 tahun, atau di bawah umur. Itu melakukan hubungan seksual. Itu pelanggaran, tindak pidana. Korban di bawah ancaman paksaan yang pelaku tadi relasi kekuasaan. Bisa saja majikan bosnya, atasannya, dengan bawahannya, atau saja pemberi nafkah, seperti itu. Dalam kasus rumah tangga banyak terjadi. Komnas Perempuan mencatat kasus incest itu termasuk tinggi. Pelakunya ayah sendiri terhadap anak perempuannya. Tapi banyak nggak melapor. Mengapa? Karena bapak itu dipandang sebagai pertama, dia kata imam. Kedua, pencari nafkah. Kalau ditangkap di penjara, siapa? Nah, ini contoh korban di bawah ancaman penyalahgunaan kekuasaan. Ada relasi kekuasaan yang membuat orang kadang takut untuk melapor. Apakah bentuk ketergantungan ekonomi atau jabatan segala macam seperti itu. Kemudian korban di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, narkoba, sakit, tidak sadar atau tidur, memilih kondisi fisik atau psikis rentan. Nah, misalnya dalam keadaan trauma, tidak stabil atau gangguan jiwa seperti itu. Kemudian juga ini mengalami kelumpuhan sementara fisik seperti itu. Kita nggak mungkin melakukan minta persetujuan dengan orang lumpuh, nggak bisa bergerak terkapar seperti itu, memiliki kondisi terguncang. Ini pengecualian. Jadi peneliti sendiri sadar bahwa relasi kekuasaan ini benar-benar berlapis dan tidak layak diminta pada kondisi yang 7 ini sendiri. Nah, kemudian kita analisis berikutnya. Nah, relasi juga dengan perempuan dengan disabilitas. Kita lihat bagaimana relasi kekuasaan itu lebih kerentanan perempuan disabilitas itu berlapis-lapis dibandingkan yang non-disabilitas. Dalam konteks perempuan disabilitas, konsen mendapat signifikansi yang lebih mendesak. Dia memiliki kerentanan berlapis. Pertama, dia perempuan. Kedua, penyandang disabilitas pula. Dan ini masih sering ada irisan yang lain. Ditumpuk dengan yang lain lagi. Pendidikan yang minim atau tanpa pendidikan, kemiskinan ekonomi, belum lagi stigma dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas, pengucilan misalnya, atau mandang remeh atau rendah sebagai makhluk seksual, nggak punya masa depan dan sebagainya seperti itu. Nah, Permen PKS mengecualikan kondisi kerentanan berlapis sedemikian untuk konsen. Jadi tidak bisa diminta persetujuan orang pada kondisi kerentanan berlapis seperti itu. Kemudian KS pada situasi perang, konflik sosial bersenjata dan operasi militer. Contoh ya kasus Jugun Ianfu. Jepang dulu menolak adanya wanita penghibur di Indonesia yang Jugun Ianfu. Mereka mengatakan itu adalah PSK, pekerja seks atas kemauan sendiri. Tapi kita lihat di sana bahwa pada situasi seperti itu ada lapisan-lapisan berlapis. Pertama, penjajah, tentara Jepang, penjajah. Dia punya senjata, punya kekuatan legitimasi untuk maksa orang mengikuti kemauannya. Maka terjadi kekerasan.
Seperti itu. Memang perempuan itu bersedia melakukan hubungan seksual, tapi itu kondisi terpaksa, sama dengan Nazi. Perempuan-perempuan yang terpaksa tanda petik tapi halus karena kondisi karena kekuatan berlapis, itu ada juga kejahatan, kekerasan seksual, walaupun seolah-olah tidak ada konsen. Seperti itu. Jadi ini mencermati kondisi-kondisi tertentu, konflik senjata, di mana katakanlah sejumlah perempuan jadikan target untuk menjatuhkan mental lawan atau menyatakan kemenangan, maka perempuannya diperkosa seperti di Kroasia sana, seperti itu. Ini kondisi-kondisi di mana konsen itu tidak berlaku karena perempuan terpaksa di bawah ancaman senjata atau jajahan kolonial seperti itu, atau kekuasaannya berlapis-lapis seperti itu. Kemudian berikutnya, nah, konsen juga berlaku terkait tentang progina ya dan seks bebas. Kita bisa lihat bahwa konsen juga berlaku dalam konteks suami istri. Dalam konteks undang-undang PKDRT, pemaksaan hubungan seksual dengan istri yang tidak bersedia karena capek misalnya, itu adalah pemerkosaan. Jadi betul-betul prinsip dari konsepnya otonomi perempuan, otoritas perempuan atas tubuhnya sendiri seperti itu. Jadi kalau kita bilang tuduhannya adalah prozina, proses bebas, enggak juga seperti itu, karena dia juga berlaku pada relasi suami istri. Nah, ini gambaran terkait menyangkut SOP PPKS yang kemudian akan diterapkan pada konteks kampus kita masing-masing. Saya akan hanya memantik saja di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Raini yang sudah memaparkan kepada kita urgensi PPKS di PTK di lingkungan Indonesia.